Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai informasi beasiswa Indonesia Bangkit tahun 2023. Sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya ini, silahkan subscribe terlebih dahulu agar saya lebih semangat lagi tentunya dalam membuat konten. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu bahwasanya pada tahun 2023 ini pemerintah khususnya di Kemendag ataupun Kementerian Agama Republik Indonesia itu sudah membuka beasiswa Indonesia Bangkit tahun 2023. Di sini teman-teman bisa memilih jenjang, diantaranya nanti S1, S2 dan juga S3. Saya bacakan terlebih dahulu. Di sini ada pengertian beasiswa gelar. Beasiswa gelar merupakan program beasiswa pendidikan untuk mendapatkan gelar akademik pada strata S1 ataupun sarjana, S2 ataupun magister, dan juga S3 ataupun doktor pada perguruan tinggi di dalam negeri atau di luar negeri. Beasiswa ini merupakan beasiswa penuh full scholarship bagi pendaftar yang telah dinyatakan lulus dan memenuhi persyaratan keberangkatan untuk menempuh pendidikan pada jenjang S1, S2 dan S3 di dalam atau di luar negeri pada perguruan tinggi tujuan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Untuk beasiswa gelar sendiri ini nanti ada beberapa kategori. Yang pertama ada beasiswa umum, yang kedua beasiswa prestasi, dan juga beasiswa target. Ini mengenai rinciannya. Jadi nanti untuk program S1 itu ada beasiswa umum S1 dalam negeri, kemudian S2 dalam negeri dan juga luar negeri, S3 beasiswa dalam negeri dan juga luar negeri, dan seterusnya. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui. Untuk fasilitas ya beasiswa itu, komponen beasiswanya itu di sini ada biaya pendidikan, kemudian biaya pendukung, dan yang ketiga biaya tambahan atau disabilitas, dan yang keempat biaya peningkatan kemampuan bahasa ataupun afirmasi. Untuk mekanisme pendaftarannya tadi di sini dijelaskan. Yang pertama nanti mengakses mengakses yang telah di-share di situ. Kemudian yang kedua melengkapi profil peserta yang memuat data identitas diri, data keluarga, data pendidikan, data prestasi akademik atau non akademik pada dan data kemampuan bahasa dan data organisasi. Mendaftar pada beasiswa yang ingin diikuti dan melengkapi semua dokumen persyaratan sesuai dengan jenis beasiswa. Terus pendaftar dapat melihat tahapan seleksi beasiswa yang diikuti pada dashboard pendaftar. Nah, untuk ini yang perlu teman-teman ketahui bersama. Untuk jadwal pendaftarannya di sini tahap kegiatan yang pertama pengumuman dan sosialisasi beasiswa ini sudah berlalu teman-teman, 29 Mei sampai 19 Juni 2023. Kemudian untuk pendaftaran beasiswa ini per bulan Juni dimulai pada tanggal 5 Juni sampai dengan 25 Juni 2023. Kemudian setelah pendaftaran nanti ada seleksi administrasi ini pada tanggal 26 sampai 2 Juli 2023. Kemudian yang keempat pengumuman hasil seleksi administrasi tanggal 5 Juli 2023. Yang kelima seleksi skolastik tanggal 7 sampai 12 Juli 2023, seleksi wawancara tanggal 17 sampai 21 Juli 2023, dan yang terakhir pengumuman hasil seleksi tanggal 31 Juli 2023. Jadi silakan ini bisa dicatat ya teman-teman mengenai jadwal pendaftaran beasiswa Bangkit program gelar tahun 2023. Siapa tahu teman-teman nanti bisa beruntung ataupun sukses ketika mendaftar beasiswa ini dan tentunya dapat memperoleh beasiswa ini. Jadi semua nanti yang masih bingung mau melanjutkan kuliah karena terhalang biaya, ini sangat recommended bagi teman-teman yang mau melanjutkan kuliah baik S1, S2 ataupun S3.
Kemudian ya, ini saya cerita sedikit ya mengenai persyaratan beasiswa S1 dalam negeri. Di sini yang pertama, mengisi data diri lengkap dengan mengunggah pas foto terbaru berukuran 3x4 dengan background merah dan aplikasi pendaftar daring, dan mengunggah semua persyaratan dokumen yang ditetapkan. Kemudian yang kedua, warga negara Indonesia. Di sini bisa dibaca teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, mempunyai ijazah ataupun surat tanda tamat belajar dari satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah di bawah binaan Kementerian Agama, ataupun surat tamat belajar dari SMA, SMK yang dikelola oleh pondok pesantren, dibuktikan dengan surat keterangan dari pondok pesantren dengan mengetahui kepala kantor Kementerian Agama atau kabupaten atau kota setempat, dilengkapi fotokopi rapor nilai 3 semester terakhir, dan dibagi lulusan luar negeri melampirkan hasil penempatan penyetaraan ijazah luar negeri, dan seterusnya. Kemudian yang S2 ini pun sama ya kurang lebih. Jadi ada beberapa perbedaan di sini. Kalau S2 mengisi data diri lengkap dengan mengunggah file foto terbaru berukuran 3x4 dengan background merah pada aplikasi pendaftaran daring dan menggunakan semua persyaratan dokumen yang ditetapkan. Yang kedua, warga negara Indonesia ataupun WNI. Yang ketiga, bersatu sebagai lulusan S1 perguruan tinggi keagamaan, lulusan S1 program beasiswa santri berprestasi Kementerian Agama atau tenaga kependidikan pada perguruan tinggi keagamaan. Jadi ini ya, poin-poin ini nanti pilih salah satu ya, bisa S1 perguruan tinggi keagamaan, kemudian tenaga pendidik pada perguruan tinggi dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, memiliki ijazah S1 atau D4, ini jelas ya. Kemudian disertai dengan transkrip nilai minimal IPK 3,0. Kemudian yang kelima, mendaftar pada program studi dan perguruan tinggi tujuan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Ini ada beberapa perguruan tinggi yang memang sudah ditentukan oleh Kementerian Agama. Nanti di video selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa perguruan tinggi yang telah ditetapkan Kementerian Agama untuk beasiswa tahun 2023. Yang keenam, memiliki bukti kelulusan seleksi masuk perguruan tinggi penyelenggara S2 ini jika sudah masuk ke perguruan tinggi. Jika belum, ya tidak. Mendatangani surat pernyataan komitmen dan integritas ya atas materi 10.000, ini jelas ya. Di sini jelaskan tidak mendaftar dan sebagainya. Kemudian memiliki tes TOEFL bahasa Inggris ya minimal 450, dan juga ini berlaku untuk pendaftar ilmu umum ataupun ilmu agama. Jadi tes TOEFL itu wajib. Kemudian yang kedua, tes TOEFL ini yang berhubungan dengan Arab ya, ini untuk rumpun ilmu agama. Memiliki surat keterangan sehat jasmani ya, kemudian memiliki surat rekomendasi dari akademisi atau pembimbing skripsi minimal 1 orang ya, dan lain sebagainya ya. Membuat rencana studi S2 yang memuat alasan pemilihan program studi, topik yang akan ditulis dalam tesis atau bentuk lainnya, ini alasan dan lain sebagainya. Menulis personal statement atau essay motivasi diri kenapa mengikuti program ini ataupun ingin melanjutkan S2 dan sebagainya. Pendaftar yang khusus berasal dari daerah itu diutamakan. Beasiswa hanya diperuntukkan untuk kelas reguler dan tidak diperuntukkan untuk kelas-kelas sebagai berikut: kelas eksklusif, kelas khusus. Jadi beasiswa ini berlaku pada kelas-kelas reguler. Itulah beberapa informasinya teman-teman ya, mengenai persyaratan dan juga informasi beasiswa Indonesia Bangkit tahun 2023 program beasiswa gelar. Demikian informasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jadi silakan kita bisa daftar ya untuk mendaftar program beasiswa ini. Siapa tahu kita itu bisa beruntung. Jadi teman-teman yang mungkin terkendala biaya mau kuliah, ini bisa sangat recommended
untuk kita coba, yakni beasiswa bangkit Indonesia Bangkit tahun 2023. Semoga beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.